Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, kali ini kembali lagi dengan podcastnya Bawaslu Kabupaten Damastraya dengan temanya Bawaslu Berbagi Informasi. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Kalau kami di Bawaslu memanggilnya Uni Del ya. Lengkapnya namanya Uni? Sebenarnya namanya Devilona. Iya. Cuman nama panggilan banyak banget. Banyak sekali karena beda lingkungan, beda lagi panggilannya. Oh gitu. Kalau kayak orang radio, taunya tuh Vio, nggak tahu orang Del. Oh, nggak tahu orang Del. Nggak tahu orang Del. Jadi orang-orang yang tahu Del nih, orang-orang yang sudah kenal lama atau gimana? Iya, bisa jadi teman-teman waktu kuliah atau lingkungan yang lain, lingkungan keluarga gitu kan. Tapi kalau yang orang radio, taunya itu Vio. VIO gitu. VIO. Dari nama Devilona juga sih sebenarnya, cuman dipenggal-penggal jadinya Vio gitu kan. Oke. Nah, kita kedatangan tamu ini sudah tidak asing lagi ya bagi radionya di Damastraya, pemilik Radio Dharma FM ya Uni. Ya, mungkin diceritakan sedikit Uni sejarah singkatnya ya. Radio Dharma FM ini di Damastraya sejak kapan sih berdirinya? Sekarang kan kabarnya sudah pindah juga nih apanya? Udah pindah, benar. Mungkin juga dikenalkan frekuensinya sekarang berapa gitu kepada masyarakat luas. Oke deh. Jadi Radio Dharma FM ini berdiri persis di awal Dharmasraya ini pemekaran. Pisah dari si Junjung, kemudian ada bapak dari Solo gitu kan, pemilik Radio Citra, yang tergerak untuk bikin radio di sini gitu kan. Pertama gitu. Pertama, dan itu dari tahun 2005. 2005 cuman Del sendiri yang berkecimpung di radio itu dari tahun 2011. Setelah mengambil alih gitu kan, mengambil alih saham. Dari 2011 ke sini baru kita yang handle gitu. Jadi 2011 kantornya masih di depan apa? Masih di di Gunung Medan. Iya. Di Gunung Medan, kilometer 200 Gunung Medan. Dan sejak beberapa tahun belakangan kita sudah pindah studionya ke Komplek Perumahan Mutiara Garden di depan gedung DPRD Dharmasraya. Tebing tinggi ini ya? Iya, di tebing tinggi, nggak jauh dari kantor Bawaslu. Kawan-kawan kalau mau ke kantor DPRD itu di depannya, masuk jalan sedikit ke dalam itu beradanya Radio Dharma FM. Frekuensinya Uni sekarang sudah? Frekuensinya sekarang 91,3. 91,3 FM ya? Iya benar. FM. Dan sekarang kita juga tergabung di radio jaringan Mnet namanya. Dan itu ada 14 radio yang tergabung di sana di Provinsi Sumbar, Bengkulu dan juga Jambi. Sumbar, Bengkulu, Jambi. Iya. Nah, ini ngomong-ngomong ke Bawaslu ini. Nah, kita undang ke Bawaslu untuk melakukan kerjasama. Sebelumnya kita kan juga udah kerjasama nih. Iya betul. Nah, sekarang kita matangkan kerjasama ini dalam bentuk MOU ya. Kesepahaman bersama kita dengan Radio Dharma FM. Sebelumnya gimana nih yang kerjasama kita kan juga ada sebelumnya nih, gimana bedanya? Sekarang kan lebih kita intens kan dengan semacam penandatanganan kerjasama ini dengan radio. Iya, sebenarnya kita memang udah kerjasama juga ya, boleh ya. Iya. Udah ini juga sih, udah apa namanya, beberapa kali sudah. Tapi sekarang dengan adanya MOU ini kesannya gimana gitu ya? Lebih apa namanya ya? Lebih akrab, lebih apa itu namanya? Lebih intens, lebih akrab lagi ya. Iya gitu, karena sudah ada MOU gitu kan. Jadi kami kan memang sebelumnya memang juga sudah kerjasama seperti perekrutan Panwascam, kemudian menyampaikan pesan-pesan sosialisasi juga sama Nidel dulu juga sudah sering ya. Kemudian juga sudah diundang talk show ke sana. Ini hari ini kami kan harapannya di masa-masa tahapan, walaupun tahapan belum masuk, kami mulai misi pencegahan kami ini dengan mendekati media ini salah satunya radio. Kira-kira bersemangat nggak atau mau bersedia nggak nih radio memperpanjang kerjasamanya Dharma FM? Aduh, kalau ditanya memperpanjang, insya Allah bersedia sekali gitu kan. Karena kita merasa ketika Bawaslu care dengan media gitu kan, khususnya radio gitu. Kita bisa berbuat juga nih gitu kan untuk menjadi partnernya Bawaslu gitu kan. Bisa menjadi dengan radio ini juga bisa menyumbangkan semacam kepada masyarakat pesan-pesan pengawasan itu sendiri ya. Iya betul. Jadi salah satu jalurnya adalah radio itu sendiri. Nah gitu. Jadi kita bisa
buat sesuai dengan kemampuan kita gitu lah, karena kita di bidang penyiaran gitu kan, jadi kita bisa menyampaikan melalui penyiaran perpanjangan tangan Bawaslu gitu kan, sesuai dengan gawiannya radio itu sendiri gitu kan, menyiarkan kepada pendengar kita gitu. Karena radio ini sampai sekarang meskipun radio ini kan digempur sama media sosial yang luar biasa sekarang, tapi pendengar radio itu nggak pernah hilang gitu lah, tetap ada gitu, tetap ada tetap ada gitu, karena pendengar kita itu sekarang ini kan tidak semua orang melek internet juga gitu. Masih ada orang-orang yang kemana-mana bawa radio itu masih ada gitu loh. Masih ada ya. Jadi kayak petani misalnya kan, atau seperti zaman saya banyak nih. Soalnya di ladang kan, orang yang ngaret nggak mungkin dia melek media HP juga langsung. Jadi tetap ada pendengar setia itu nggak pernah hilang gitu. Makanya ketika ada informasi tetap mungkin, optimis ya. Dari misal Bawaslu ada informasi dadakan yang harus disampaikan ke masyarakat, insya Allah gitu kan, radio ini bisa cepat menyampaikan gitu kan, cepat menyampaikan dan orang mendengarkan. Kalau dari sejarahnya aja di bangsa ini, pengumuman kemerdekaan itu disampaikan lewat radio ya. Oke, ini harapan nih kepada kita semua. Inilah khususnya dari radio pada Bawaslu itu apa harapan kedepannya? Harapan kita nggak muluk-muluk ya. Aslinya tuh Bawaslu ini bisa melaksanakan tugas wewenangnya gitu kan, kewajibannya dengan semaksimal mungkin gitu. Agar marwah Bawaslu ini nggak bisa tetap terjaga gitu loh. Jadi masyarakat tetap percaya, oh ada Bawaslu, oh iya nih gitu kan, ini Bawaslu gitu kan, ini bakal meminimalisir gitu kan kecurangan-kecurangan yang terjadi nanti di lapangan gitu. Kalau tercegah 100% memang nggak bisa ini. Nah, kalau yang 100% itu kita kembalikan yang di atas aja gitu kan. Karena hidup itu kan dua sisi mata uang gitu kan, nggak hitam semua, nggak putih semua gitu kan. Jadi melalui ini minimal minimalisir penanganan pelanggaran atau kecurangan, politik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Iya, betul sekali. Bapak Ibu sekalian, ini bincang-bincang kita sedikit dengan pemilik radio Dharma FM Damasraya. Mudah-mudahan kedepannya akan ada dialog-dialog lain yang akan kita bicarakan seputar hal-hal yang bisa kita bagi di Bawaslu Berbagi Informasi ini. Sekian dulu, Uni. Informasi yang kita berikan kepada masyarakat. Terima kasih atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.